Dalam sejarah Indonesia, kalian tentu mempelajari mengenai kerajaan yang ada di Indonesia, mulai dari kerajaan bercorak Hindu, Buddha, dan juga Islam. Salah satu kerajaan di Indonesia yang bercorak Hindu adalah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan salah satu kerajaan Hindu yang berada di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-12 dan merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Raja pertama Kerajaan Kediri ini yaitu Srijaya Warsadikcaya Sasra Prabu yang menyebut dirinya sebagai titisan Wisnu. Berdirinya Kerajaan Kediri diawali dengan perintah Raja Erlangga yang membagi kerajaan menjadi dua, yaitu Jenggala atau Kahuripan dan Panjalu atau Kediri yang disebut dengan Gunung Kawi dan Sungai Brantas. Tujuan pembagian kerajaan tersebut yaitu agar tidak ada pertikaian. Kerajaan Jenggala atau Kahuripan terdiri atas Malang dan delta Sungai Brantas dengan pelabuhan Surabaya, Rembang, dan Pasuruan ibu kotanya Kahuripan. Sedangkan Kerajaan Panjalu meliputi Kediri, Madiun dengan ibu kotanya Daha. Pada November 1042, kedua putra Raja Erlangga berebut tahta kerajaan sehingga terpaksa Erlangga membelah kerajaan menjadi dua. Hasil perang saudara tersebut, Kerajaan Kediri diberikan pada Sri Samarawijaya yang berpusat di kota Daha. Sedangkan Kerajaan Kahuripan diberikan pada Mapanji Garasakan yang berpusat di Kahuripan. Dalam prasasti Meenga disebutkan bahwa Panjalu bisa dikuasai Jenggala, dan nama Raja Mapanji Garasakan 1042 hingga 1052 Masehi diabadikan. Tapi pada peperangan berikutnya Kerajaan Panjalu berhasil menguasai seluruh tahta Erlangga. Kerajaan Kediri pernah diperintah oleh 8 raja. Adapun ke-8 raja Kediri antara lain Sri Jayawarsa, Sri Bameswara, Prabu Jayabaya, Sri Sarwaswera, Sri Aryaswara, Sri Gandra, Sri Kameswara, dan Sri Kertajaya. Kerajaan Kediri merupakan kerajaan agraris dan maritim. Karena memiliki tanah yang subur, banyak masyarakat pedalaman bermata pencaharian petani dengan hasil pertanian yang melimpah. Sedangkan masyarakat yang berada di daerah pesisir hidup melalui perdagangan dan pelayaran. Saat itu, perkembangan keduanya sangat pesat, bahkan pedagang Kediri telah memiliki hubungan dagang dengan Maluku dan Sriwijaya. Masyarakat Kediri sudah memiliki banyak peraturan yang harus dipatuhi, di mana penduduk memakai kain hingga di bawah lutut, rambut diurai, serta rumahnya bersih dan rapi. Dalam perkawinan, keluarga pengantin wanita menerima mas kawin yang berupa emas, dan orang yang sakit memohon kesembuhan kepada dewa dan Buddha. Perhatian raja terhadap rakyatnya begitu besar. Tinggi rendahnya martabat seseorang dilihat berdasarkan moral dan tingkah lakunya, bukan berdasarkan pangkat dan hartanya. Selain itu, raja juga menghargai dan menghormati hak rakyatnya. Sedangkan dalam budaya, karya sastra sangat berkembang pesat di Kediri. Ada banyak karya sastra yang dihasilkan berupa kitab, dan kitab tersebut diantaranya Kitab Smaradahana. Puncak kejayaan Kerajaan Kediri terjadi pada masa pemerintahan Raja Jayabaya. Wilayah kekuasaan Kediri semakin meluas dari Jawa Tengah hingga hampir semua bagian Pulau Jawa. Selain itu, pengaruh Kerajaan Kediri juga masuk ke Pulau Sumatera yang dikuasai Kerajaan Sriwijaya. Runtuhnya Kerajaan Kediri terjadi karena pada masa pemerintahan Kertajaya terjadi pertentangan dengan kaum Brahmana. Kaum Brahmana menganggap bahwa Kertajaya melanggar aturan agama dan memaksa menyembahnya sebagai dewa. Selanjutnya, kaum Brahmana meminta perlindungan Kan Arok ke Akuwutu Mapel. Perseteruan memuncak menjadi pertempuran di Desa Gantar
pada tahun 1222 Masehi. Dalam pertempuran tersebut, Kertajaya berhasil dikalahkan oleh Ken Arok. Setelah berhasil mengalahkan Kertanegara, Kerajaan Kediri bangkit kembali di bawah pemerintahan Jayakatwang. Salah seorang pemimpin pasukan Singosari, Raden Wijaya, berhasil meloloskan diri ke Madura. Karena memiliki perilaku yang baik, Jayakatwang memperbolehkan Raden Wijaya untuk membuka hutan sebagai daerah tempat tinggalnya. Pada tahun 1293, tentara Mongol yang dikirim oleh Kaisar Kubilai Khan datang untuk membalas dendam terhadap Kertanegara. Keadaan tersebut dimanfaatkan Raden Wijaya untuk menyerang Jayakatwang. Raden Wijaya kemudian bekerja sama dengan tentara Mongol dan pasukan Madura di bawah pimpinan Arya Wiraraja untuk menyerang Kediri. Dalam perang tersebut, pasukan Jayakatwang kalah dan setelah itu tidak ada lagi berita mengenai kerajaan Kediri. Demikian pembahasan mengenai sejarah berdirinya kerajaan Kediri, mulai kehidupan ekonomi, sosial budaya, serta masa kejayaan dan runtuhnya kerajaan Kediri. Semoga informasi kali ini bisa bermanfaat ya.